Selamat datang di Jakarta. Di awal video ini, kita akan mengeksplorasi dua ikonik yang ada di Jakarta, yakni Bundaran HI dan juga Monas, serta menggali sedikit tentang konteks politik yang menyelimuti keduanya. Kita mulai dari Bundaran HI, pusat kegiatan Jakarta, yang tidak hanya terkenal dengan air mancur spektakulernya, tetapi juga sebagai simbol dinamika politik dan ekonomi ibu kota. Bundaran HI adalah titik pertemuan berbagai jalan utama yang menghubungkan pusat pemerintahan, bisnis, dan pembelajaran sekitar area ini. Gedung-gedung pencakar langit, termasuk Menara BCA dan Grand Indonesia, menjadi saksi bisu pertumbuhan ekonomi besar di Jakarta. Mari kita menuju Monumen Nasional atau Monas, sebuah lambang kemerdekaan Indonesia yang berdiri megah di pusat Jakarta. Monas bukan hanya tempat yang memiliki nilai sejarah yang dalam, tetapi juga sering menjadi lokasi berbagai aksi politik dan demonstrasi. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan seringkali menjadi latar belakang untuk perayaan nasional dan acara publik yang berhubungan dengan politik. Kali ini, kita akan membahas tema mengenal lebih dekat calon gubernur DKI Jakarta. Ikuti terus video di channel kami, Jakarta I love you. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kandidat calon gubernur DKI Jakarta atau ibu kota. Marilah kita simak visi misi para kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Segmen 1 ada Bapak Anies Baswedan. Persoalan ini, persoalan ini betul, tidak ada yang tanya. Jadi malah saya mengatakan itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Pertama, kita punya Bapak Anies Baswedan, gubernur petahana yang kembali mencalonkan diri setelah mendapatkan dukungan dari partai-partai besar. Salah satunya yakni Partai Nasdem, partainya Bapak Surya Paloh. Kedekatan Nasdem dengan Anies tak hanya terjalin selama masa Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu telah cukup dekat dengan banyak tokoh Nasdem. Selain itu, Nasdem juga nampak menyadari kalau keberadaan pimpinan pusat tidak terlalu punya pengaruh besar dengan perolehan suara di Pilkada Jakarta. Ada perubahan pemilih di mana sekarang yang dulunya pemilih Nasdem itu irisannya sangat kuat dengan pemilih Jokowi, sekarang sudah beririsan sangat tebal dengan pemilih Anies, sehingga Nasdem nampak melihat peluang kalau Anies Baswedan punya kesempatan besar untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Selanjutnya juga PKS dan juga Partai Kebangkitan Bangsa yang dulu koalisi di Pilpres tahun 2024. Anies memiliki koalisi yang sangat gemuk antara tiga partai, belum lagi koalisi-koalisi yang lain yang akan merapat kepada Anies Baswedan. Anies telah cukup banyak memberikan kontribusi di Jakarta. Salah satu pembangunannya yakni JIS, Jakarta International Stadium. Selama masa jabatannya, Anies telah meluncurkan berbagai proyek besar seperti revitalisasi trotoar, pembangunan Jakarta International Stadium, dan penanganan banjir melalui naturalisasi sungai. Bagaimana menurut kalian tentang kepemimpinan Anies selama ini? Banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya.
Tadi kan katanya bukan Iya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Anies telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Namun beberapa kebijakan seperti naturalisasi sungai mendapatkan kritik karena dianggap kurang efektif dalam mengatasi banjir besar. Kebetulan saya driver, ya saya kira kurang optimal ya Pak ya. Karena nggak berasa apa-apa. Buktinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Meski demikian, Anies juga menghadapi kritik terkait beberapa proyek yang dianggap kontroversial seperti penanganan banjir dan reklamasi Teluk Jakarta, rumah 0 DP rupiah, dan lain sebagainya. Apakah menurut kalian Anies layak mendapatkan kesempatan yang kedua? Tulis di komentar. Yang kedua adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Potret resmi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 atau mantan gubernur yang penuh kontroversi ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Jika program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Selama masa jabatannya, Ahok dikenal dengan ketegasannya dalam memimpin dan berbagai program besar seperti pembersihan sungai dan pembangunan infrastruktur. Meski sempat menghadapi berbagai masalah hukum, Ahok tetap menjadi tokoh yang idaman yang mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Jakarta. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Bagaimana menurut Anda semua dukungan Ahok dalam kontestasi kali ini? Apakah pendukung setianya masih tetap bertahan memilih Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini? Segmen ketiga. Selanjutnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang juga mencuat sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dengan berbagai prestasi dan inovasinya di Jawa Barat, nama Ridwan Kamil membawa visi baru untuk ibu kota DKI Jakarta. Ridwan Kamil dikenal dengan program-programnya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan kota pintar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek seperti taman kota, program desa digital, dan revitalisasi sungai di Jawa Barat mendapatkan banyak pujian. Ridwan Kamil atau Kang Emil membawa inovasi dan pendekatan yang segar dalam memimpin, pendekatan humanis, memanusiakan manusia, dan tak kalah kreativitasnya dalam mengatasi sebuah masalah yang ada, seperti contoh masalah perkotaan, bisa menjadi modal kuat untuk beliau Bapak Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun selain daripada itu, untuk terus mewujudkan tata kelola kota Jakarta yang sangat baik juga membutuhkan pemimpin yang inovasi dan kreatif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ridwan Kamil mampu membawa perubahan positif untuk Jakarta dengan pendekatan visi misinya?